wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hazarin dengan NPM 24081070010001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas di aplikasi pemesanan makanan online. Nah, di sini ada IAD aplikasi pemesanan makanan secara online dari soal yang telah disediakan. Nah, saya akan menjelaskan tentang alur dari IAD ini. Nah, member ini termasuk dalam entitas. Nah, entitas member ini mempunyai banyak atribut, yaitu ada ID member, email, password, nama member, instansi, alamat, dan nomor telepon. ID member ini berperan sebagai primary key-nya dari tabel member. Di sini ada melakukan. Nah, melakukan ini termasuk ke dalam relasi. Nah, ada pemesanan. Pemesanan ini termasuk dalam entitas. Nah, entitas ini ada atribut. Nah, atribut pemesanan ini ada ID ongkir, alamat tujuan, ID member, ID pemesanan, ID tanggal pemesanan, tanggal pengembalian, jumlah pemesanan, status, dan total belanja. Pemesanan ini ada relasi gitu. Yang belum saya jelasin, ada memiliki yang bawah, dan memerlukan. Saya akan menjelaskannya dari makanannya dulu ya, makanan. Nah, makanan ini termasuk dalam entitas. Nah, entitas ini ada atributnya, yaitu nama makanan, berat makanan, ID makanan, deskripsi, foto makanan, dan harga makanan. Di sini yang berubah sebagai primary key-nya adalah ID makanan. Memerlukan ini termasuk dalam relasi, sebenarnya adalah detail makanan. Detail makanan ini termasuk ke dalam entitas gitu. Nah, entitas ini ada atributnya, yaitu harga makanan, nama makanan, ID makanan, jumlah makanan, ID detail makanan, ID pemesanan, dan subtotal harga. Di sini yang berperan sebagai primary key-nya adalah ID detail makanan. Nah, di sini kan ada ID makanan dan ID pemesanan. Nah, ID pemesanan dan ID makanan ini termasuk dalam foreign key. Oh ya, saya juga belum menjelaskan tentang ID member dan ID ongkirnya termasuk dalam foreign key dari tabel yang lainnya gitu. Nah, di sini ada memerlukan ini termasuk dalam relasinya adalah pembayaran. Nah, pembayarannya ini termasuk entitas. Nah, juga ada atribut, yaitu ID pembayaran, bukti pembayaran, ID pemesanan, keterangan nominal pembayaran, dan tanggal pembayaran. ID pembayaran berfungsi sebagai primary key dari pembayaran. Sebenarnya adalah ID pemesanan. ID pemesanan ini sebenarnya foreign key. Nah, misalkan tidak ada apa itu foreign key. Foreign key itu adalah yang berhubungan dengan primary key dengan tabel yang lain gitu. Sebenarnya adalah memilikinya termasuk dalam relasi juga. Nah, ada ongkir. Ongkir ini termasuk ke dalam entitas. Sehingga dia memiliki atribut, yaitu ID ongkir, valuasi, dan harga. Sini ada ID ongkirnya berperan sebagai primary key-nya. Saya akan menjelaskan tentang kardinalitasnya itu di sini ya. Satu member melakukan banyak pemesanan. Berarti satu orang bisa melakukan banyak sekali pemesanan gitu. Sekali itu dia check on-nya banyak sekali. Ini adalah, nah di sini ada makanan. Satu makanan memerlukan banyak detail makanan. Berarti satu jenis makanan itu dia banyak sekali detail makanannya. Misalnya kita ingin kuenya itu ada forest cake. Nah, forest cake itu yang kita tahu adalah jelasnya itu ada coklat gitu kan, dengan cuitan-cuitan krimnya. Nah, ada yang baru itu dengan inovasi yang baru gitu. Kita tidak tahu gitu kan. Nah, di sini ada satu pemesanan memiliki banyak detail makanan. Seperti yang saya jelaskan ini tentang makanan memerlukan detail makanan itu hampir sama ya. Nah, ada satu pemesanan memerlukan satu pembayaran. Berarti sekali dia pesan, misalnya dia ingin berpesan kue gitu kan, forest cake tadi. Berarti dia akan membayar kue forest cake tadi gitu loh. Ini adalah satu pemesanan memiliki satu ongkir. Berarti karena ini adalah online gitu kan, berarti satu pemesanan berarti dia bisa sekali duduk gitu kan, sekali pesan itu banyak, tapi dia bisa langsung bayar gitu. Enggak harus misal dengan berbagai macam makanan, makanannya itu diantar dengan terpisah-pisah. Misalnya forest cake diantar duluan, terus nanti mie ayam, dia pesan mie ayam kan dengan terakhir. Kita enggak, dia bisa sekali pesan gitu dengan sekali ongkir. Karena saya sudah menjelaskan tentang EAD-nya, kita akan lanjut ke pembuatan database-nya. Di sini langkah pertama itu kita akan membuat database-nya gitu, yang dimana database ini berfungsi untuk menyimpan
data dalam sistem reservasi makanan online. Nah, yang pertama kita akan buat dulu database food. Saya akan beri nama database ini dengan food ya. Nah, yang pertama dengan perintah create database food gitu. Nah, soalnya di sini ada query oke, berarti dia sudah sukses. Nah, saya akan menggunakan database food ini dengan perintah use food. Nah, di sini sudah berganti ya. Di sini awalnya database-nya kosong atau tidak ada, berganti nama menjadi food gitu. Berarti sudah berganti nama menjadi database food. Selanjutnya, kita akan buat tabel gitu, tabel member yang dimana informasi pengguna terdaftar dengan sistem gitu. Di mana tabel ini berisi beberapa kolom, yaitu ID member yang berperan sebagai primary key-nya, terus ada nama member, password, email. Emailnya ini unik ya. Kenapa saya unik? Karena jika satu member, misalnya ada 2 orang member itu, Udin dan Adin gitu. Nah, mereka memiliki nama email yang sama. Berarti itu tidak unik gitu ya. Itulah kenapa saya menambahkan emailnya unik gitu kan. Ada instansi, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita akan mengecek apakah tabel member ini sudah berhasil dengan perintah dex member gitu. Soalnya kita akan membuat tabel makanan. Nah, tabel makanan ini berfungsi untuk menyimpan data mengenai makanan yang tersedia dalam sistem. Nah, tabel makanan ini terdiri dari ID makanan yang berperan sebagai primary key-nya dengan tipe integer, besok harga makanan dengan nama makanan dengan tipe data varchar, harga makanan dengan desimal. Nah, kenapa desimal? Karena makanan yang jual-jual di toko-toko itu biasanya ada 2 digit kan. Maaf, bukan 2 digit. Ada yang menggunakan koma, seperti 10.500, 10.700. Nah, kenapa saya menggunakan desimal gitu? Ya, ada berat makanan, food gitu. Terus ada foto makanan, varchar, deskripsi teks. Nah, kenapa saya menggunakan teks gitu kan? Teks sama varchar itu sama, tapi kalau di deskripsi ini, kenapa saya menggunakan varchar? Karena yang biasa deskripsi dari teks makanan ini pasti banyak gitu kan, pasti banyak enggak? Pasti 255 kata ini tidak cukup gitu untuk mendeskripsikan sebuah makanan. Ya, ada setelah membuat tabel makanan, kita akan membuat tabel ongkir yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai biaya pengiriman yang berbeda berdasarkan provinsi. Nah, tabel ongkir terdiri dari ID ongkir yang berperan sebagai primary key-nya yang bertipe data integer, provinsi bertipe varchar, dan harga bertipe desimal. Dan kita akan menggunakan perintah dex makanan untuk melihat struktur tabelnya. Ya, kita membuat tabel pemesanan yang dirancang untuk menyimpan informasi mengenai pemesanan yang dilakukan oleh anggota atau member gitu kan. Tabel ini terdiri dari ID pemesanan yang berperan sebagai primary key-nya, yaitu dengan tipe data integer. Oh ya, selagi saya membahas tentang tabel pemesanan ini, kenapa saya buat dulu tabel ongkir? Karena saya urutannya itu dari primary key-nya dulu, yang ada primary key-nya. Nah, soalnya setelah primary key-nya sudah tidak ada lagi, baru saya membahas tentang tabel-tabel yang ada foreign key-nya. Nah, karena foreign key ini dia berhubungan dengan primary key dengan tabel yang lain. Nah, baik, kita balik ke topik, yaitu ID member yang bertipe data integer, tanggal pemesanan, tanggal pengembalian dengan tipe data date. Berarti misal tanggal pemesanannya itu tanggal 7 gitu kan, tanggal 7 berarti tanggal pengembaliannya itu sampai tanggal berapa gitu kan. Nah, ini ada jumlah pemesanan. Nah, jumlah pemesanan adalah berapa banyak sih yang dipesan oleh member itu. Ini ada status enom. Nah, status ini dia ada pending. Nah, misal barangnya itu di pending dulu karena belum ada gitu kan. Soalnya ada dikirim. Nah, dikirim ini berarti pesanannya itu sedang diantar gitu. Misal pemesanan selesai. Nah, pemesanan selesai ini berarti barangnya itu sudah ada di tangan member. Maksudnya adalah dibatalkan. Berarti barang itu sudah tidak ada lagi atau tidak diproduksi lagi oleh si produsen. Ini ada total belanja dengan tipe data desimal, alamat tujuan dengan teks, ID ongkir dengan integer,
Dan foreign key-nya itu adalah ID member karena uh, primary key ID member ini sudah ada di tabel member gitu kan. Jadi dia harus menggunakan foreign key. Tabel pemisah ini berhubungan dengan tabel member. Soalnya di sini kan tabel pemesanan itu dilakukan dengan foreign key karena foreign key ini pada kolom ID member yang merujuk langsung ke ID member dalam tabel member ini. Nah, di sini karena saya lupa menambahkan foreign key ID ongkir. Berarti saya di sini menambahkan gitu kan dengan perintah alter table pemesanan add contract itu FK itu adalah kepanjangan dari foreign key ongkir gitu. Foreign key ID ongkir, reference ongkir gitu. Nah, besok kita mengecek itu apakah foreign key ID ongkirnya sudah termasuk ke dalam tabel pemesanan. Dan sudah ada ya ID ongkirnya. Soalnya kita membuat tabel detail makanan yang berfungsi sebagai penghubung antar pemesan dan makanan gitu kan. Nah, tabel ini menyimpan informasi mengenai makanan yang dipesan dalam setiap transaksi. Ada juga beberapa kolom yaitu ID detail makanan yang berperan sebagai primary key-nya dengan tipe data integer, ID pemesan bertipe data integer, ID makanan bertipe data integer, jumlah makanan bertipe data integer, subtotal harga dengan desimal, foreign key ID pemesanan. Berarti tabel detail makanan ini berhubungan dengan tabel pemesanan. Soalnya adalah foreign key ID makanan. Berarti maaf, tabel detail makanan yang berhubungan dengan tabel pemesanan dan tabel makanan. Soalnya kita akan mengecek apakah tabel struktur data detail makanannya sudah bisa gitu kan, atau sudah ada gitu dengan perintah dex makanan. Maaf, di dex detail makanan. Soalnya kita membuat tabel pembayaran, yaitu berfungsi untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan transaksi pembayaran dalam sistem. Gitu. Nah, tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada ID pembayaran yang berperan sebagai primary key-nya yang bertipe integer, ID pemesanan berperan sebagai integer, ID pemesanan bertipe data integer, tanggal pembayaran date, nominal pembayaran desimal, bukti pembayaran dengan varchar, keterangan dengan teks, dan foreign key. Foreign key ini adalah ID pemesanan. Berarti tabel pembayaran ini berhubungan dengan tabel pemesanan. Soalnya kita akan mengecek apakah tabel ini sudah ada gitu kan, atau sudah itulah kan dengan perintah dex pembayaran. Soalnya yang terakhir gitu kan kita udah menyusun terus udah memeriksa struktur tabel yang diperlukan dalam sistem kan. Nah, berarti langkah terakhirnya itu adalah kita mengecek apakah sudah benar di dalam database food ini sudah ada tabel-tabel yang kita buat itu dengan perintah show tables ya. Nah, ini itu di tabel food ini sudah ada detail makanan member, ongkir, pembayaran, dan pesanan. Nah, sekian dari presentasi laporan database ini, database tugas 1, basis data 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.